Rusmir dan saya Yuli Anggraini dalam program Kampungku. Nah, sesuai dengan judul program ya, hari ini juga seperti yang kita lihat ya, kita kan sekarang tengah berada di Bandara Udara Internasional Sultan Muhammad II ya, dan bisa dilihat sangat padat sekali oleh pemudik, baik yang ingin ke kota Palembang maupun ingin keluar kota Palembang. Balik kampung ya istilahnya ya. Dan juga kami ingatkan masyarakat selalu berhati-hati dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan ya Yon ya. Karena memang di tengah keramaian saat ini ya Yon ya, sangat penting sekali menjaga kesehatan dan juga tetap berhati-hati. Betul. Nah, apalagi kalau misalnya pemudik yang mungkin menggunakan kendaraan roda 4, itu harus tetap hati-hati juga. Jadi kalau misalnya lagi ngantuk, itu istirahat dulu aja ya, karena itu juga kalau bisa membahayakan pengendara yang lain. Iya, betul sekali, Yon. Nah, ngomong-ngomong tentang balik kampung ya, kalau misalnya kita balik kampung, tentunya itu kita nggak mungkin cuma membawa tangan hampa kan. Dengan harus tangan membawa hampa, buat tangan ya, buat Yon. tangan tentunya. Nah, kalau misalnya kota Palembang itu punya ciri khasnya itu adalah pempek untuk oleh-oleh. Nah, dan ini ada opsi lain kalau misalnya mungkin kita berasal dari Sumatera Selatan ingin berkunjung ke luar kota, bisa membawa oleh-oleh buah duku yang memang sangat terkenal akan kualitasnya yang sangat baik yang berasal dari daerah Oku Timur. Oku Timur ya Yon ya. Tidak hanya buah duku juga ya Yon, bahkan banyak jenis buah yang bisa kita bawa dan juga ini sudah dipasarkan ke luar kota. Wah, berarti biasa, memang ya? kualitasnya itu sangat baik. Betul ya. sekali. Nah, kira-kira buah apa saja nih ya yang diperjualbelikan dan berasal dari daerah Oku Timur yang tentunya memiliki kualitas yang baik? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Saudara, kali ini kami berada di Desa Sukabumi, Kabupaten Oku Timur, di mana memang di setiap desa ini memiliki beragam potensi yang cukup menarik. Nah, untuk mengetahui potensi apa yang ada di desa ini, mari kita lihat. Sungai Komering mengalir deras, menyuburkan tanah yang tersebar di banyak desa. Salah satunya Desa Sukabumi. Desa ini terletak di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur. Kecamatan ini sejak lama memiliki potensi buah yang sangat baik. Bahkan potensi buah dukunya adalah yang terbaik di Indonesia. Luas wilayah pemukiman desa ini mencapai 17.000 hektar. Dengan jumlah penduduk yang berkisar 2.509 jiwa. Aktivitas warga sehari-hari kian beragam. Salah satunya kegiatan pengajian rutin yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu pada setiap harinya. Kegiatan ini tak lain untuk meningkatkan ketakwaan serta menjadi ajang silaturahmi antar warga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rata-rata ibu rumah tangga, kalau enggak bantu-bantu suami di kebun. Itu kalau di bulan puasa ini ya kegiatan kita ada yang kita fokuskan, nggak buat apa pengajian atau apa? Oh, khususnya kalau kami sih yang ngaji, tadarusan kalau malam kan. Sebagian besar warga di sini merupakan petani. Per itu 3.000. Kesuburan tanah serta mudahnya akses air dari Sungai Komering menyebabkan sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan yang ada. Ya alhamdulillah masyarakat di sini Bu
juga istilahnya memperhatikan baik pun kebersihan, gotong royong lah istilahnya. Yang memang diajukan untuk kebersihan juga mencapai kesehatan. Komoditas unggul yang mulai menjadi primadona di sini berasal dari kelompok buah-buahan, salah satunya pisang Ambon. Berbeda dengan duku yang memiliki musim panen, komoditi pisang Ambon dapat dipanen sepanjang tahun. Panen pisang Ambon dilakukan dalam 2 minggu sekali. Dalam 1 kali panen, warga di sini dapat memasarkan 5 hingga 7 ton pisang ke berbagai daerah. Namun sebagian besar dikirimkan ke kota Semarang. Pisang dari kawasan ini memiliki keunggulan lebih manis dan tahan lama, sehingga hasil buah cocok untuk langsung dikonsumsi ataupun komoditi industri. Kita di sini berkebun ya. Kebun itu kebun pisang, jeruk. Ya, yang nomor 1 ini khusus ini pencarian kita di sini petani ya. Yang pisang ini taruhlah ini 2 minggu sekali panennya. Jadi masyarakat kita di sini pisang galau lah ini. Selain dari hasil kebun, warga desa Sukabumi juga akan mengembangkan sektor kerajinan yang baru akan digiatkan. Wah Yuli, ternyata selain buah duku yang memang sangat terkenal akan kualitas sangat baik yang berasal dari Oku Timur, Betul. ternyata daerah ini juga Penghasil juga penghasil buah pisang Ambon yang dipasarkan hingga ke daerah Semarang. Wah, luar biasa. Dan ini juga merupakan salah satu meningkatkan perekonomian ya, Yon ya, Betul. ke warga setempat. Dan untuk sekali pengiriman tuh 6 sampai hingga 7 ton. Wah, banyak juga ya, luar biasa di Oku Timur ini ya, Yon ya. Ya. Baik, Yon, masih membahas tentang mudik ya, Yon ya. Nah, kalau kali ini mudik nanti enaknya bersantai-santai, Yon ya. Apalagi kalau di Banyuasin itu ya, menikmatin duduknya di samping sawah, kolam. Menikmati alam. Iya, betul. Apalagi kita yang tinggal di daerah perkotaan yang Betul. terkenal akan kesibukannya, Betul. polusinya. Nah, kalau kita balik ke desa itu berasa istilah anak muda tuh Healing ya, atau refreshing gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana kira-kira suasana di daerah Banyuasin, tepatnya di Desa Mulyasari, Tanjung Lago. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin, salah satu desa penghasil beras yang cukup besar. Desa ini termasuk wilayah Kota Terpadu Mandiri KTM Telang Banyuasin. Suasana desa sangat asri, ditambah lagi keramah tamahan penduduknya. Di Desa Mulyasari terdapat taman wisata yang cukup indah, tempat para warganya dapat bersantai. Taman ini dibentuk seperti taman agrowisata dengan pondok-pondok tempat santai, dikelilingi sawah dan kolam ikan.
Pembuatan taman ini dulunya diperuntukkan bagi warga yang akan menunggu pengurusan administrasi kependudukan. Namun seiring waktu, tempat ini menjadi tempat favorit bersantai banyak warga. Taman ini dulunya adalah semak belukar, namun kini dibentuk menjadi tempat rekreasi yang cukup indah. Di dalam taman terdapat banyak pondok untuk santai. Taman ini sendiri diberi nama Taman Germas sesuai dengan 12 gerakan yang dicanangkan Bupati Banyuasin. Saya ingin merubah lingkungan kantor camat ini. Kemarin kan ini belukar yang tidak dimanfaatkan, jadi begitu saya bertugas di Kecamatan Tanjung Lago ini, saya ingin merubah lingkungan kantor camat ini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mungkin untuk rekreasi keluarga atau pengunjung kantor camat bisa rehat di sini. Jadi sambil menunggu urusan selesai, dia bisa menikmati taman kebun ini. Ya, harapannya taman ini bisa berkesinambungan, bisa berkelanjutan, jangan cuma stop sampai di sini. Mudah-mudahan animo daripada masyarakat meningkat. Jadi taman ini bisa kita jadi aset. Warga desa sangat senang dengan adanya Taman Germas. Adanya taman ini membuat warga memiliki tempat wisata sendiri di desanya. Saat ini hampir di setiap kecamatan Kabupaten Banyuasin mempunyai taman rekreasi seperti Taman Germas di Kecamatan Talang Kelapa. Wah, asik banget ya Yon ya melihat taman yang sengaja dibuat di dusun tersebut. Jadi ngerasa alam banget, asri, adem banget gitu. Jadi pas untuk judulnya tuh healing pas banget ya. Pas banget, refreshing banget gitu. Betul. Nah pemirsa, selanjutnya kami masih akan memberikan beberapa informasi tentang daerah yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumsel. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kampungku. Tentunya bagi Anda yang ingin kampungnya kita expose, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Nah, kalau tadi sudah ke Banyuasin, kita beralih ke Prabu Muli. Iya, namun bukan membahas nanas, melainkan Kota Prabu Muli juga terkenal akan masyarakatnya yang sangat kreatif. Salah satunya bisa menciptakan barang-barang yang bernilai tentunya yang berasal dari limbah. Jadi limbah, jadi barang bekas ke barang baru gitu ya Yon? Betul, dan juga selain buah nanas yang dijadikan oleh-oleh jika kita berkunjung ke Kota Prabu Muli, ini kita juga memiliki opsi lain, salah satunya ada keripik pisang dan juga kacang-kacangan yang kita bisa jadikan oleh-oleh jika kita berkunjung ke Kota Prabu Muli. Oh, langsung saja kita lihat bagaimana liputannya. Wonosari yang satu ini bukanlah daerah di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, melainkan sebuah kelurahan di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sebagai konsekuensi kawasan yang keberadaannya di daerah perkotaan, membuat Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabu Muli Utara, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan ini, warganya dari berbagai etnis, serta beragam pula profesi pekerjaannya.
Saat kami berkunjung ke Kelurahan Wonosari Prabu Mulih, berbagai informasi didapat, diantaranya tentang produk-produk UP2K, upaya peningkatan pendapatan keluarga. Sedikitnya ada 5 produk UP2K yang kami catat dan visualisasikan. Di antaranya kerajinan berbahan limbah ban bekas, produk makanan ringan keripik pisang dan kacang bawang, serta kerajinan rangkai sendok plastik. Potensi unggulan yang dikelola warga Kelurahan Wonosari Prabu Mulih, Sumatera Selatan berupa produk oleh-oleh, panganan ringan, serta industri kerajinan ini mempunyai nilai jual alias dapat menambah pendapatan keluarga. Produk makanan berupa keripik pisang dan kacang bawang yang dikelola Ernani misalnya telah menjadi salah satu buah tangan atau oleh-oleh khas Prabu Mulih, selain produk makanan olahan berbahan nanas. Sementara itu produk kerajinan berbahan ban bekas karya Siap Sidi telah memelekkan mata bahwa limbah ban bekas dapat disulap menjadi barang baru yang lebih berguna. Pot bunga, ayunan, tempat sampah yang semuanya berbahan limbah ban bekas ini banyak diminati dan tentu bernilai jual sehingga dapat diandalkan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Produk-produk UP2K dari warga Kelurahan Wonosari Prabu Mulih, Sumsel tak hanya terhenti pada produk makanan dan kerajinan berbahan ban bekas. Ada produk kerajinan lainnya dari warga Wonosari Prabu Mulih yang menarik, yaitu kerajinan rangkai sendok plastik yang dimotori Hayati. Dengan memanfaatkan toples bekas serta dipadukan dengan susunan sendok-sendok plastik, Hayati berkreasi menciptakan produk kerajinan yang menarik seperti vas bunga serta hiasan lampu duduk. Kerajinan rangkai sendok plastik ini digeluti Hayati saat awal pandemi virus COVID-19. Kerajinan ini telah menambah perbendaharaan produk UP2K Kelurahan Wonosari, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Hasil karya seni warga Wonosari Prabu Mulih diharapkan dapat berkembang serta mampu meningkatkan ekonomi warga serta membuka lapangan kerja. Di samping itu, dapat memotivasi warga lainnya untuk kreatif dengan hal-hal yang positif.
Wah, keren banget ya Kota Prabu Muli ini ya Yohan ya. Dan juga semoga produk-produk dan juga ide kreatif dari Kota Prabu Muli ini tetap selalu dibudayakan sehingga diperjualbelikan ke mancanegara. Betul. Nah pemirsa, selanjutnya aku mau ngajak pemirsa di rumah dan juga Yuli ke hutan ya. Hutan ngapain, Cin? Enak kan kita pergi aja Kemana gitu ya. Iya. Nah tenang aja, tapi hutan ini tuh bukan hutan rimba. Namun hutan yang memang dulunya itu rimba, sekarang ini sudah dialokasi oleh pemerintah, sekarang Menjadi tempat wisata. Halo. Ya tentunya bernilai edukasi juga. Ya betul sekali, dan juga salah satu perekonomian juga ya, meningkatkan perekonomian warga sekitar. Karena itu juga sebagai tempat untuk wisata. Iya, Kalau misalnya di betul. hari libur kan, mau kemana nih ya? Kita ke hutan aja ya untuk melihat. Karena di sana agak tuh serem. bukan cuman tumbuh-tumbuhan, tapi juga ada hewan-hewan yang tentunya kalau misalnya kita ajak anak kecil kan itu mereka pada suka ya Iya, dia lihat, betul. ya kan? Nah, dibanding kita penasaran kira-kira bagaimana sih suasana Hutan rimba ya yang dijadikan yang ada di tempat Kabupaten Muara wahana. Enim, namun sekarang sudah dialokasi menjadi tempat hiburan untuk masyarakat yang berasal dari Kabupaten Muara Enim. Ini dia langsung saja liputannya untuk Anda. Lahan seluas 4 hektar yang terletak di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim ini semula merupakan hutan rimba. Dengan jiwa seni dan kreativitas yang tinggi, warga sekitar mengubahnya menjadi objek wisata yang diberi nama Plumeria Eco Park. Keberadaannya kini menjadi magnet wisata yang menimbulkan efek domino peningkatan perekonomian bagi warga sekitar. Bermodalkan ide dan saran dari rekan sejawatnya, pemilik Taman Wisata Plumeria Eco Park, Doli Sitompul, menuangkan kemampuan seninya, menjadikan hamparan tanah seluas 4 hektar menjadi objek wisata yang sangat indah dan asri dengan nuansa alam yang alami serta berbagai macam satwa di dalamnya. Plumeria Eco Park juga menyediakan tempat untuk pengusaha UMKM di Kabupaten Muara Enim memasarkan produk-produk kerajinan lokal Muara Enim. Objek wisata Plumeria Eco Park bisa dijadikan tempat edukasi bagi anak-anak dan tempat bermain yang bernuansa menyatu dengan alam sekitar. Kalau dibilang nuansanya utamanya adalah nuansa alam dan ramah anak, ramah lingkungan. Karena pada saat ini wisata ini dikembangkan tanpa tenaga listrik sama sekali, maksudnya tanpa listrik yang khusus dari PLN. Pada saat ini kita mengembangkan dengan tenaga surya, full tenaga surya untuk seluruh area ini karena memang belum ada. Nah, jadi dengan konsep demikian kita sampaikan bahwa kita berusaha untuk tampil go green. Jadi mengembangkan usaha tapi tidak tergantung dengan energi dari fosil, tapi dari tenaga surya. Selain itu di sini tentunya kita mengembangkan budaya, mengembangkan juga seni, dan membentuk suatu komunitas masyarakat yang mengembangkan budaya tersebut dan menjadikannya nilai ekonomis. Jadi seniman, budayawan mengembangkan karyanya dan di sini dapat menjadikannya sebagai suatu penghasilan bersama dengan taman yang terus berkembang seperti itu. Dengan keyakinan serta jiwa seni yang tinggi, Plumeria Eco Park diyakini dapat menghidupkan perekonomian mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Muara Enim. Objek wisata Plumeria Eco Park juga menyiapkan diri sehingga dapat menjadi salah satu tujuan destinasi wisata pada saat libur Lebaran mendatang.
Wah, ternyata dengan keberadaan tempat wisata ini juga membantu meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Muara Enim karena masyarakat yang berasal dari Kabupaten Muara Enim ini bisa membuka UMKM juga. UMKM Yuli. juga ya. Keren banget sih Yuan, daerah-daerah di Sumatera Selatan ini ide kreatifnya ini sangat berkembang. Betul, dan juga masyarakat itu sangat kompak Iya, ya. betul. Baiklah pemirsa, selanjutnya kami masih akan menyajikan beberapa informasi tentang daerah yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumsel. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di program Kampungku. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kampungku. Nah, saat ini kita masih berada di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, pas banget nih Yohan, belakang kita ini ada rumah tradisional khas Kota Palembang. Nah, bagi Anda masyarakat yang rindu akan suasana Kota Palembang, bisa langsung ya datang ke Kota Palembang. Iya, kalau misalnya ngelihat rumah adat itu langsung rindu akan kampung Betul halaman. Tapi kalau sekali. aku nggak perlu dapat repot ngeliat Kenapa, rumah Yan? adat sih. Ngelihat gambar pempek aja langsung kangen Oh, ke jadi Kota Palembang. kamu makan online gitu ya? Ya pemirsa, nah seperti kita ketahui memang sekarang ini kita masih di musim bulan Ramadan. Iya, betul. Tentunya kalau di bulan Ramadan ini masyarakat yang beragama muslim tentunya berlomba-lomba untuk saling mengumpulkan pahala. Nah, salah satunya selain berpuasa yaitu tadarus Al-Quran yang biasanya dilakukan untuk sekaligus ngabuburit menunggu buka puasa. Iya betul sekali Yohan ya, Yohan. Nah biar tadarusnya semangat ya Yohan ya, biasanya warga ini bertadarus secara beramai-ramai sehingga juga ini mempererat silaturahmi. Betul, dan juga kalau misalnya ramai-ramai itu kan sekaligus bukber nih ya. Iya, bukber. Jadinya kan tentunya lebih asik. Betul Nah, sekali. kira-kira bagaimana suasana tadarus Al-Quran yang dilakukan masyarakat? Lalu saja ini dia liputannya untuk Anda. Inilah suasana kampung di daerah 32 Ilir, Kota Palembang. Kampung ini memiliki suasana yang asri. Aktivitas keseharian warga di sini sama seperti aktivitas masyarakat umumnya. Rata-rata warga di sini merupakan wira swasta dan ibu rumah tangga. Terlihat juga kampung ini di sore hari dipenuhi anak-anak yang sedang bermain. Terlihat juga warga yang mengadakan tadarus bersama di Masjid Al-Jasiyah sebagai bentuk kebersamaan warga, utamanya dalam memanfaatkan momen Ramadan. Pada malam hari biasanya tadarus bersama dilakukan oleh bapak-bapak, sementara pagi harinya tadarus bersama diisi oleh kaum ibu-ibu. Untuk meningkatkan semangat beribadah, Ketua Pengurus Pengajian Masjid Al-Jatsiyah Haja Ismawati mengaku memberikan bingkisan untuk para ibu-ibu yang telah hatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya jamaah lagi ada tadarus bersama. Tadarus sendiri itu dilaksanakan tiap bulan Ramadan Bu atau tidak? Tiap Ramadan, terus lagi ada hari-hari biasa pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Oh ya, itu sejak kepengurusan saya inisiatifkan untuk sedikit memberikan hadiah ataupun souvenir untuk para jamaah agar jamaah bisa lebih giat atau lebih senang menerima souvenir dari yang kami sediakan. Kegiatan tadarus Al-Quran selain memiliki nilai ibadah yang berlipat ganda pahalanya, juga mampu memotivasi jamaah dan generasi muda agar terbiasa membaca dan memahami isi kandungan dalam Al-Quran.
Masya Allah, bawaannya adem banget nggak Yohan? Iya, Masya jadi kalau Allah misalnya banget. dan juga kalau dilakukan ramai-ramai itu tidak terasa ya. Iya betul Tiba-tiba ada sekali. jus segini, Oh, tiba-tiba sudah hatam ya, udah hatam ya. Nah, Yuli, ngomong-ngomong, kalau misalnya kita mau beli oleh-oleh nih, apalagi kalau misalnya untuk buka puasa tentunya kita tuh butuh banget buah yang segar kan. Buat cuci mulut gitu ya? Betul. Nah, kalau misalnya ada penjual duku nih, dan kalau kita tanya dukunya berasal dari mana, kalau berasal dari Komering itu kita nggak ragu untuk beli ya. Langsung mau beli ya, mau borong gitu sekalian mamang-mamangnya. Karena memang yang kita tahu kalau misalnya duku yang berasal dari daerah Ogan Komering Ulu ini terkenal sekali. Tidak meragukan ya. Betul, terkenal sekali akan kualitasnya yang sangat manis. Nah, seperti yang ada di daerah SP Padang ini, masyarakat ini rata-rata memiliki kebun duku, jadi tidak heran untuk sekali panen itu mampu menghasilkan beberapa ton duku. Betul sekali ya. Nah, kira-kira bagaimana suasana kebunnya ya, dan juga bagaimana masyarakat. Aku penasaran deh, kira-kira nyabut duku dari pohonnya itu gimana ya? Nanti kita langsung aja ya. Ini dia langsung aja liputannya untuk Anda. Kecamatan Sira Pulau Padang atau yang sering dikenal dengan sebutan SP Padang memiliki luas 14.908 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 43.000 jiwa lebih. Yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan nelayan sungai. Sejak masa pemerintahan Belanda, SP Padang dikenal dengan wilayah yang makmur. Selain sebagai sentra padi dan perikanan, juga dikenal sebagai penghasil buah, salah satunya duku. Meskipun tidak menjadi mata pencarian utama di Kecamatan Sira Pulau Padang, hasil dari perkebunan duku ini bisa mencapai 500 ton lebih dan didistribusikan ke kota-kota besar seperti Palembang, Bangka, hingga ke Pulau Jawa. Duku-duku. Iya. Belum. Sebagian besar warga menjalankan usaha tanaman duku yang merupakan tanaman warisan turun-temurun. Salah seorang petani duku di Kecamatan SP Padang, Jauhari, mengatakan dalam 1 tahun kebun duku miliknya mampu melakukan panen sebanyak 2 kali dan menghasilkan 2 ton duku dalam 1 kali panen. Duku-duku dari kebunnya ini rata-rata didistribusikan ke Pulau Bangka. Masih panen duku ya, Pak? Masih musim panen ini. Panen ini 2 ton ini paling. 2 ton ya? Ini karena duku yang sisa panen itu kemarin yang belum dipanen apa masih baru memang baru baru lagi ya, baru buah lagi. Oh, ini duku tahap 2, Pak ya? Tahap 2 ya. Nah, dikirim ke mana, Pak? Bangka. Oh, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Tidak ke kota Palembang tidak? Ya, Bangka Belitung. Duku Komering ini memang sangat terkenal dengan rasanya yang manis, berkulit tipis, berbiji kecil, dan daging buahnya yang besar. Varietas duku Komering ini cukup terkenal di Indonesia, selain varietas duku lainnya. Duku Komering ini bisa dinikmati pada musim panen, biasanya di bulan Februari hingga akhir Maret. Meskipun duku termasuk salah satu tanaman yang lama menghasilkan buah, namun duku merupakan tanaman berumur panjang dan dapat dijadikan sebagai tanaman selak oleh warga SP Padang selain bertani padi. Aduh, ngeliat itu tadi jadinya pengen ya, tapi sekarang kan udah nggak musim lagi, Yuli. Lagi puasa juga kan? Iya ya, lupa. Tapi jangan heran ya, nanti ini untuk panennya ada kedua loh. Ada panen kedua ya? Ada panen Jadi kedua. nanti bisa kita beli banyak-banyak, kita makan puas-puas waktu pas buka puasa. Iya, betul. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke daerah yang terkenal akan lempoknya. Daerah apakah itu? Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di program Kampung Pop.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungko. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui memang kalau di bulan Ramadan ini ya, banyak sekali masyarakat yang tiba-tiba itu jadi pedagang dadakan. Pedagang musiman di bulan Ramadan ya Yon ya. Iya, dan nggak jauh-jauh yang dijual itu adalah takjil. Karena memang mungkin vibes-nya ya, iya, vibes-nya ini juga sangat menguntungkan karena masyarakat sembari menunggu buka puasa itu ngabuburitnya sekaligus mencari takjil. Betul sekali ya. Nah, kira-kira bagaimana suasana masyarakat yang sangat excited membeli jajanan untuk dimakan, dikonsumsi tentunya setelah saat buka puasa buka ya. puasa. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Sepanjang jalan lintas Sumatera Abu Bakar Siddiq, tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi, terdapat pemandangan yang berbeda setiap bulan Ramadan. Seolah menjadi tradisi tahunan, mayoritas warga yang tinggal di jalan ini memanfaatkan halaman depan rumah untuk berjualan. Beraneka ragam panganan dijual oleh warga, mulai dari kue, takjil, sayur mayur, hingga es yang menggugah selera. Lokasi ini juga ramai dipenuhi pengunjung yang bersantai sembari menunggu waktu berbuka puasa tiba. Salah seorang pedagang mengaku rutinitas tahunan berdagang di pinggir jalan ini sudah dilakukan sejak tahun 2006. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya, pada tahun ini geliat ekonomi masyarakat berangsur pulih, sehingga menjadi berkah tersendiri bagi para warga sekitar. Untuk saat ini, tahun ini, apa perbedaan penjualan antara tahun ini sama sebelumnya? Kalau tahun-tahun kemarin itu karena COVID, dan apalagi kalau bulan Ramadan kan orang-orang yang merantau tidak pulang. Kalau sekarang sudah pandemi ini ya lebih enakan, bahkan agak ramai gitu, anak-anak sekolah pada libur kan. Yang buat ramai itu kan. Jadi berkah ya Pak? Berkah dan Ramadan. Para pedagang berharap pandemi makin berlalu sehingga berbagai kegiatan tidak lagi dibatasi. Warga yakin perekonomian pasca pandemi akan kembali bangkit. Nah, kali ini aku mau ngajak Yohan dan juga pemirsa ke Desa Meranjat 3, Kabupaten Indralaya Selatan. Untuk apa mau makan pindang? Karena kalau Meranjat itu pindangnya itu yang enak banget ya, kan, betul pindang sekali. Meranjat, Namun kan? bukan pindang yang kita bahas, Yohan. Kita akan beralih ke wisata Gua Dogan. Oh, aku pernah tuh ke Sudah? sana. Iya. Sudah. Jadi memang tempatnya itu sangat menjual sekali, Yuli. Apalagi kalau kita tinggal di perkotaan itu kan pasti suasananya itu crowded ya. Kalau kita ke daerah ini, kita menikmati Gua Dogan sambil melihat view pinggirannya itu ada sawah-sawah, terus juga tepian sungai. Jadi, aduh, jadi berasa Penasaran healing ya? deh. Penasaran ya? Kan? Pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Beginilah suasana Desa Meranjat 3. Desa ini terletak di Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Karena letak desanya berada di persimpangan menuju Desa Meranjat dan Tanjung Batu, desa ini sering disebut dengan Kampung Muara Meranjat atau Persimpangan Meranjat. Pak, kalau wilayah Muara Meranjat ini sudah lama tempat untuk apa tuh dogan ini? Rame masuk 5 tahunan lah. Sudah 5 tahun. Oh, biasanya rame setiap kapan? Hari Minggu, hari Sabtu kadang-kadang, kadang-kadang hari Rabu.
Yang datang di sini biasanya dari mana, Pak? Dari Palembang, dari Tanjung Batu, dari Tanjung Aceh. Kalau hari Minggu tuh tergantung dengan undangan. Kalau misalnya banyak undangan dari Meranjat, misalnya dari Palembang ke Meranjat, rame. Mampir tuh lawang balik dari undangan. Tempat ini biasa disebut apa, Kak? Kampung Dogan. Kampung Dogan. Kampung Dogan. Kalau desanya Meranjat 3. Meranjat 7. Tapi dikenal orang di sini Muara Meranjat, Kak? Muara Meranjat. Kenapa disebut Muara Meranjat, Kak? Waktu dulu mungkin di dalam itu ke Meranjat. Ini simpang. Oh. Ini Muara Meranjat. Warga desa Meranjat 3 juga banyak dari daerah pendatang yang beragam mata pencarian seperti pedagang, petani sawah, karyawan, dan lainnya. Letak desa Meranjat 3 yang dipisahkan aliran Sungai Ogan menjadikan kampung ini sebagai perlintasan jalur lintas sungai. Sepanjang jalan lintas menuju desa Meranjat, kita dapat menikmati indahnya panorama pemandangan sungai dan hamparan sawah. Keindahan tepian sungai inilah yang dimanfaatkan warga setempat untuk membuat tempat beristirahat atau yang mereka sebut pondokan. Selain tempat beristirahat bagi pengguna jalan yang melintas, mereka juga menawarkan segarnya buah kelapa muda. Jualanlah setahun lebih. Setahun lebih ya. Ini Kampung Dogan ini udah berapa lama ini, Bu, adanya Kampung Dogan? Ya, setahun lebih lah. Setahun lebih ya di sini ya? Kami di sini setahun lebih. Tiap sore sini rame, Bu? Ya, setiap sore kan. Kalau minggu kelebihan. Rame justru hari Minggu ya? Oke. Ibu biasanya nutup jam berapa kalau hari Minggu? Kalau hari Minggu masih jam 6 juga nutup. Sampai jam 6. Sebab kan nunggu duit dulu kan. Duitnya belum itu. Ini yang rata datang-datang udah dari sekitar sini apa udah ada yang juga dari luar? Nah, Tanjung Batu, Tanjung Pinang, dari laut kan. Ketika melintas di kawasan ini, pengendara tergoda untuk berhenti sejenak, sekedar melepas lelah dan menikmati pemandangan tepian sungai dengan semilir sejuknya angin, menjadikan pengunjung betah untuk berlama-lama di kampung ini. Tempatnya cukup nyaman, terus pelayanan dari pedagang-pedagang di sini juga ramah. Terus pemandangannya cukup nyaman loh. Cukup nyaman ya. Kondisinya memang kalau transit dalam perjalanan juga enak ya. Iya betul. Kalau dari perjalanan di sini kecapean misalnya bisa singgah dulu di sini. Singgah di sini ya. Tadi perjalanan dari mana ke mana nih? Kalau tadi dari Indralaya. Mau ya, ke? Sekarang mau ke Tanjung Batu. Mau ke Tanjung Batu. Sering datang sini? Sering juga. Sering juga. Kenapa milih tempat ini kira-kira? Enak apa Kak, sejuk, nyaman, nyantai-nyantai sore-sore kan enak. Oke. Kalau untuk Dogannya mahal nggak di ini maksudnya? Tidak juga. Tidak juga ya. Tapi memang setiap minggu kayaknya ramai di sini. Rame terus Kak di sini tuh. Kan di sini tuh udah kate tempat nongkrong-nongkrong jadilah. Keluar dari rumah, duduk-duduk di sini. Jadi memang dari rumah tadi niatnya memang datang ke sini. Jadilah refreshing, ngeluarin ngajak anak kan. Kampung Dogan yang ada di Muara Meranjat adalah salah satu contoh kecil yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah yang memiliki potensi wisata. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi penutup informasi kita pada perjumpaan pada hari ini. Dan terus saksikan Kampungku setiap hari Selasa pukul 17.00 sampai dengan 18.00 hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dan bagi Anda yang ingin kampungnya kita expose, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Iya, dan juga untuk masyarakat yang ingin berpergian mudik tentunya, Betul sekali. selalu kami himbau untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga
harus selalu aware. Karena waspada ya. Iya betul. Karena memang lagi suasana mudik tentunya sangat ramai, jadi harus Kredit lebih banget. hati-hati. Iya, betul. Dan juga jangan sampai nih ya, yang tadi kita ingin bertemu dengan orang tersayang, Betul. jadi ya batal gara-gara ketidakhati-hatian. dari Jangan kita sampai sendiri. ya Yon ya. Baik. Akhir kata saya Nusmir, Dan saya Yuli Anggreni. pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa. Selamat menunaikan ibadah Betul, puasa. dan kami mau mudik Mudik dulu. dulu. Ayo